Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Heri Bahtiari Fai, channel edukasi untuk kemajuan teknologi pendidikan di Indonesia. Pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara pendaftaran PPDB online di tingkat SMA SMK, khususnya di tingkat SMK untuk wilayah Provinsi Banten. Nah, pada pendaftaran di sini ya, pada tutorial pendaftaran ini saya masih menggunakan web demo ya, tapi tampilannya ini tidak akan jauh berbeda dengan web PPDB aslinya. Nah, pendaftaran sendiri itu akan dimulai untuk di wilayah Banten pada tanggal 19 Juni 2023. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi untuk pendaftaran PPDB online di tingkat SMA SMK, mobil khususnya yaitu di tingkat SMK, yaitu dimulai pada tanggal 19 Juni 2023. Baik, sebelum ke video tutorial pendaftarannya, ada beberapa informasi awal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, nah ini tolong dicatat ya, ini sambil saya jelaskan juga. Yang pertama adalah pendaftaran dilakukan secara online di website PPDB yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Jadi daftarnya secara online di web PPDB yang disediakan oleh Provinsi Banten, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Jadi bukan daftar online di web sekolah ya. Tuh yang pertama. Jadi bisa karena online ini bisa daftar di mana saja. Yang penting tersambung ke internet ya. Yang penting tersambung atau terkonek ke internet. Yang keduanya, bagi calon siswa-siswi yang ingin mendaftar ya di tingkat SMA SMK, biasakan membaca seluruh informasi yang ada di website PPDB. Nah, awas nih ya, karena literasi Indonesia itu katanya kurang ya, mudah-mudahan di wilayah Provinsi Banten enggak. Ya, sekali lagi biasakan untuk membaca seluruh informasi yang ada di website PPDB, entah itu mulai dari alur, tanggal, ataupun yang lainnya ya. Jadi mulai dari tampilan awal itu perhatikan dan baca ya, atau baca dan perhatikan dulu informasi yang ada di website tersebut agar tidak salah dalam pendaftaran atau pengisian. Yang ketiganya, siapkan berkas pendukung untuk di-upload. Nah, berkas pendukung ini dalam bentuk file ya, dalam bentuk file, di mana file tersebut bisa berupa JPG atau PNG. JPG atau PNG ini adalah gambar atau foto ya. Itu bisa dalam bentuk foto ataupun gambar, atau bisa dalam bentuk dokumen PDF ya. Bisa dalam bentuk dokumen PDF. Nah, catatan nih ya, agar kualitas file tersebut jernih, artinya tulisannya terbaca oleh operator pada saat verifikasi, lakukan dengan cara lakukan dengan cara di-scan menggunakan scanner. Jadi bukan difoto oleh kamera handphone ya. Ini sebagai saran saja. Kalau misalkan handphonenya jernih, silahkan menggunakan handphone untuk difoto, atau mau dijadikan dalam bentuk PDF boleh ya. Tapi sebagai saran ya, agar tulisannya bisa terbaca pada saat verifikasi nanti, yaitu di-scan menggunakan scanner ya. Yang keempatnya, yaitu siapkan kuota internet yang stabil ya, atau siapkan jaringan internet yang stabil, karena pendaftarannya ini adalah online, jadi harus menggunakan internet. Dan yang kelimanya, jika ada hal yang ingin ditanyakan,
yang memang tidak ada informasi di web PPDB Provinsi Banten, silakan untuk menghubungi sekolah tujuannya masing-masing ya. Nah memang setiap sekolah, nah di situ ada aturan tambahan yang mungkin bisa berbeda, bukan mungkin ya, pasti itu ada perbedaan antar sekolah gitu. Jadi ada beberapa peraturan tambahan yang ada di sekolah, dan itu pasti tidak akan muncul di website PPDB Provinsi Banten ya. Baik, itu sekedar untuk penjelasan di awal ya. Kalau misalkan nanti dirasa kurang, bisa diputar balik saja. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini yang saya gunakan websitenya adalah masih demo ya, masih berbentuk demo atau untuk pelatihan saja di sini ya. Nah, nanti linknya ini akan berbeda dengan link PPDB aslinya yang akan dibuka pada tanggal 19 Juni 2023 nanti ya. Namun secara tampilan ini pasti 99% sama ya, 99% sama secara tampilan ataupun informasi-informasi yang lainnya. Baik, di sini saya akan tampilkan cara mendaftar PPDB secara online di Provinsi Banten, yaitu untuk tingkat SMK ya, karena di sini untuk tingkat SMK. Baik, pertama tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini saya sudah membuka websitenya ya. Sekali lagi ini masih demo ya. Di demo, nah ini ya, lihat ada demo PPDB. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kalau nanti yang aslinya kata demo ini pasti hilang ya. Ini hanya untuk pelatihan saja. Baik, di sini ada pilihan sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan. Nah, di video kali ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu akan saya jelaskan cara pendaftaran PPDB untuk jenjang SMK. Nah, ini untuk perbedaan dari SMA dan SMK ya, jalurnya banyak, sedangkan SMK hanya satu ya. Baik, mungkin kalian juga sudah diniatkan mau ke sekolah mana, SMA atau SMK. Nah baik, jika untuk tampilannya awalnya seperti ini, kalian pilih kalau mau yang SMA silahkan ke SMA, yang ke SMK silahkan klik SMK. Oke, di sini adalah tampilannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk pendaftaran ya, kalian bisa menuju ke reguler ya, atau tadi. Nah, di sini bisa langsung ke reguler, jalur pendaftarannya reguler atau umum ya. Mau menekan tombol yang ini silahkan, atau mau langsung ke yang ini. Nah, saya praktekkan yang ini saja langsung ya, ke reguler atau umum. Nah, ini ada beberapa informasi seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Biasakan untuk membaca informasi yang ada di situs PPDB online Provinsi Banten ini ya. Mulai dari beranda, ya kan? Di sini ada tahapan-tahapan ataupun informasi-informasi lain. Nah, di sini ya, apa yang ingin Anda ketahui, nah silahkan ini diklik ya. Nah, ini diklik, lalu nanti ada informasi-informasi yang lainnya ya. Nah, bagaimana cara dan aturan pendaftaran, saya harus kemana dulu, sampai kapan daftarnya ya, ini bisa dibaca dan diklik nanti. Nah, ini adalah tadi tampilan awal ya, mulai dari ada beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar, seleksi, dan statistik ya. Nah, sedikit saya jelaskan dulu ya dari menu-menu ini. Beranda ini adalah informasi umum ya, ini bisa dibaca. Lalu aturan ini terkait, kita coba apakah ini bisa dibuka. Nah, ini ya, untuk aturan ini adalah aturan yang memang semua sekolah khususnya SMK ini sama, artinya aturan dari provinsi ya, tapi di sini belum muncul ya, tapi nanti mudah-mudahan di website aslinya sudah ada informasinya. Lalu jadwal, nah di sini jadwalnya ya, pendaftaran
kegiatan di sini pendaftaran, yaitu lokasinya secara online ya, bisa dimanapun, yang penting terkonek ke internet. Tanggalnya yaitu tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Waktunya 24 jam nonstop ya, sampai tanggal 23 Juni 2023 pukul 00.00. Nah, lebih dari 1 detik ya, itu udah masuk ke 24, maka sistem ini akan ditutup ya. Jadi mohon diingat nih ya untuk tanggal pendaftarannya. Lalu pengumuman hasil online ya, yaitu tanggal 11 Juli 2023. Jadi hanya 1 hari saja selama 24 jam. Sedangkan untuk daftar ulang yaitu dilakukan secara offline, datang ke sekolah masing-masing ya, di sekolah tempat siswa diterima, yaitu pada pukul 8 sampai 14.00. Jadi tidak sampai sore ya, sampai pukul 14, dari jam 8 sampai pukul 14.00. Nah, adapun mungkin nanti ada rangkaian kegiatan yang lain ya, ini kemungkinan akan disampaikan di website sekolah. Karena misalkan tadi verifikasi ya, verifikasi itu harus tanggal berapa. Nah, di sini kan belum ada informasi yang lebih detail. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya di website aslinya ini sudah ada informasi yang lebih komplit ya. Baik, lokasi. Nah, lokasi ini adalah nama-nama sekolah ya, nama-nama sekolah SMK yang ada di lingkungan Provinsi Banten. Nah, silahkan kalian cari ya, apakah ada SMK yang akan kalian tuju di sini. Namun saya yakin ini udah semua tercover ya. Ada sekitar 90-an lah SMK negeri di Provinsi Banten ya. Nah, ini bisa dicari, nanti kalian bisa cari kalau kalian membuka di laptop ya ataupun di komputer, kalian bisa menekan tombol CTRL F ya, CTRL dan tombol F. Nah, seperti ini nih ya. Lalu kalian ketikkan misalkan nama sekolahnya apa, SMKN 1 Anyer, SMKN 1 Anyer. Nah, di sini akan muncul, oh ini ya, ada ternyata SMKN 1 Anyer dengan jurusannya ada 7, teknik mekanik industri, kimia industri, teknik elektro, rekayasa perangkat lunak, sampai dengan yang terakhir yang ke-7 adalah tata boga ya. Ini kalau kalian membuka websitenya di laptop atau di komputer, yaitu dengan menekan tombol CTRL dan tombol F, lalu kalian ketikkan di sini nama sekolah yang akan kalian cari ya, untuk sebagai informasi jurusan apa saja yang ada di sekolah tersebut. Baik, kita lanjut ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada alur ya. Nah, ini alurnya ini ternyata masih menggunakan alur yang SMA ya. Di sininya SMK tapi ininya SMA. Nah, ini sekali lagi masih demo ya, belum fix. Mudah-mudahan nanti ini bersifat umum ya, entah itu nanti apakah beda ataupun sama untuk alurnya ya, kita nanti lihat saja. Pagu, oke, kita lihat ke Pagu. Ya, Pagu ini adalah kuota ya, kuota penerimaan dari setiap sekolah masing-masing. Namun untuk di video ini ya, kuota yang terlihat oleh kalian ini masih kuota tahun lalu ya, tahun lalu. Nah, untuk SMK Anyer yaitu kita menerimanya sekitar 390. Bentar ya, saya agak lupa, bisa cek dulu ya, 396, sedangkan di sini 468. Jadi ini data yang tahun lalu ya, untuk SMK Anyer nih khususnya. Jadi di SMK Anyer ini kita menerima 396 siswa
artinya 11 rombel, dimana satu rombelnya yaitu ada 36 siswa ya. Jadi ini data yang lama ya, tapi mudah-mudahan di website PPDB yang asli nanti pagunya sudah sesuai dengan yang sekolah ajukan. Begitupun dengan sekolah-sekolah yang lain, ini mungkin data ajuan sekolah yang lama. Baik, nah selanjutnya, nah ini ya menu daftar, inilah nanti yang akan kalian gunakan untuk mendaftar PPDB secara online ya. Nah ini ada pendaftaran online, lalu ada cetak ulang pendaftaran online. Nah di sini ada 1 2 3 4 5, kurang lebih ada 5 tahap atau 5 langkah untuk pendaftaran online PPDB di Provinsi Banten ya, khususnya jenjang SMK. Nah ini silahkan kalian baca terlebih dahulu sebelum mengisi atau menginput ya, atau sebelum mendaftar. Dibiasakan dibaca ya supaya tidak salah isi ya. Baik, di sini ada 2 pilihan ya. Pilihan ada sekolah asal dalam Provinsi Banten, ada sekolah yang dari luar Provinsi Banten. Nah ini kalian kalau misalkan sekolahnya di Kabupaten Serang, maka kalian pilih yang Provinsi Banten, jangan di luar Provinsi Banten ya. Nah itu misalkan yang di luar Provinsi Banten itu yang mana ya, misalkan dari Kalimantan, Jawa Tengah, Papua atau Sumatera, itu adalah yang di luar Provinsi Banten ya. Oke, jadi jangan sampai salah pilih juga yang ini. Nah ini yang tahapannya tadi itu mengisi NISN nasional, mengisi NISN ya, lalu pilih sekolah asalnya dari dalam provinsi atau luar provinsi, lalu jenis lulusannya ya. Nah ada reguler, paket, HB dan lain-lain, lalu tahun lulus. Nah tahun lulusnya ini mengcover 3 tahun lulusan dari mulai 2021 sampai dengan 2023 yang sekarang ini. Lalu kalian jangan lupa, nah ini ya, ini dimasukkan di kolom ini nih, kalian klik kode keamanan lalu kalian ketikkan nanti ya. Selanjutnya sebelum ke pendaftaran ya, saya jelaskan dulu menu-menunya gitu ya tadi. Nah ini seleksi, nah ini seleksi ini yaitu berisi halaman seleksi penerimaan atau lebih ke pengumuman ya, hasilnya nanti pengumumannya itu kalian bisa lihat di hasil seleksi ini. Nah statistik di sini jumlah pendaftar ya di sekolah SMK yang ada di Provinsi Banten. Ini sifatnya seprovinsi ya, mulai dari SMK Anyer tadi, lalu ada SMK N1 Baya, SMK N1 Cibutet, dan SMK yang lain. Nah ini adalah statistik jumlah pendaftar lagi ya. Baik, kita langsung saja ke tutorial cara pendaftaran ya. Nah setelah kalian membaca semuanya, kita langsung klik menu daftar ini ya. Kalian klik daftar atau klik menu daftar yang ada warna kuning ini. Selanjutnya, nah, oke tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalian masukkan NISN-nya. Nah di sini saya coba satu NISN siswa ya. Nah seperti ini. Lalu pilih dalam provinsi. Selanjutnya pilih jenis lulusan reguler. Lalu tahun lulusan 2023. Nah jangan lupa kode keamanan ini diisi ya. Ini mungkin yang nanti banyak terlewatkan nih ya. Kode keamanan diisi. Yang mana yang diisi nih? Yang ada angka-angkanya ya. 5 4 3 8. Kalian klik di sini. 5 4 3 8. Kalau sudah semuanya terisi ya. Nah kalau misalkan ini ada yang belum terisi, misalkan nih kode keamanannya terlewat ya, ketika kalian
klik lanjutkan. Nah, di sini ada notifikasi, perhatian, kode keamanan harus diisi ya. Nah, ini biasanya kemungkinan besar ini yang sering terlewatkan. Baik, diisi ya yang ini ya. 5438. Oke, klik lanjutkan. Nah, selanjutnya ini ke tahap yang kedua, informasi peserta. Nah, nama lengkap misalkan di sini ya. Ini ada data siswanya ya. Yang selanjutnya yang perlu kalian isi, tambahkan, yaitu ada di rincian data yang lain ya. Kalau ada yang kosong itu silahkan diisi. Contoh misalkan di sini yang kosongnya adalah alamat siswa ya. Nah, ini mohon maaf saya blur ya, ataupun saya sensor ya. Jadi kalau ada yang masih kosong silahkan dilengkapi. Contoh misalkan di sini alamat siswa, lalu ada juga yang kosong yang perlu diisi. Nah, ini kecamatan, kelurahan ya, RT, RW, nomor handphone, nama orang tua, NIK. Nah, ya, ini diisi. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis prestasi. Jika kalian memiliki prestasi ya, prestasi non akademik, yaitu nanti dibuktikan dengan piagam atau sertifikat ya. Adapun jenis prestasinya yang pertama adalah tingkat internasional 123, harapan internasional 123, tingkat nasional 123, harapan tingkat nasional 123, tingkat provinsi 123, dan tingkat kabupaten 123. Nah, bagaimana kalau yang tidak memiliki prestasi akademik? Maka kalian pilih yang tidak memiliki prestasi ya. Nah, ini tidak memiliki prestasi. Kalau yang memiliki prestasi silahkan dipilih ya. Ini sesuaikan, ada internasional, harapan internasional 123, tingkat nasional, harapan tingkat nasional 123, provinsi, dan Banten 123 ya. Kalau tidak punya, maka di sini kalian pilih yang paling bawah, tidak memiliki prestasi. Baik, misalkan di sini saya pilih tidak memiliki prestasi. Nah, di samping sini karena tidak memiliki prestasi namun ini wajib diisi, kalian isikan saja dengan tanda strip ya, seperti ini. Nah, ini ada tanda stripnya ya. Ini kalau kalian pilih prestasi akademiknya tidak memiliki prestasi, maka di samping kanannya yang ini bukan dikosongkan, tapi apa namanya, nah ini bisa diisi dengan tanda hubung strip. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Bagi yang tidak memiliki prestasi bisa diisi dengan tanda hubung atau strip. Nah, ini sudah saya isi nih. Oke, selanjutnya status siswa afirmasi. Nah, ini kalau misalkan siswa tersebut afirmasi, kalian pilih afirmasi. Kalau bukan, kalian pilih bukan siswa afirmasi. Nah, misalkan di sini saya pilih yang siswa bukan afirmasi. Baik, selanjutnya, nah bagaimana kalau siswa yang afirmasi? Nah, nanti ada dokumen-dokumen tambahan mungkin ya yang akan yang harus kalian upload. Nah, siswa afirmasi itu contohnya misalkan siswa yang memiliki bantuan-bantuan dari pemerintah seperti KIP, seperti apa tuh ya namanya, lupa lagi, KIS ya, ataupun bantuan-bantuan pemerintah yang lain yang biasanya itu ada kartunya itu ya. Nah, KIP kan kartu Indonesia Pintar, ada kartunya ya. Nah, itu persiapkan juga ya dalam bentuk file JPG, PNG ataupun PDF. Selanjutnya kalian isi. Nah, ini isi nih ya semuanya. Nilai rapot ya, nilai rapot mulai dari kelas 7 semester 1 sampai dengan kelas 9 semester 1. Jadi 5 semester ya. Nilai yang dimasukkan adalah nilai pengetahuan
nilai rapot pengetahuan ya. Nah, untuk siswa-siswi yang berasal dari MTS, mapel agama dan budi pekertinya, biasanya kan kalau dari MTS itu ada mapel apa aja ya, akidah akhlak mungkin ya, ada bahasa Arab, ada SKI ya, dan lain-lain. Nah, nanti dirata-ratakan ya, nanti bisa meminta bantuan ke sekolah asalnya ya. Jadi ini rata-rata nih untuk nilai mapel PAI yang berasal dari MTS terutama ya, dirata-ratakan, nanti itulah yang nanti dimasukkan ke aplikasi PPDB ini. Kalau untuk PKN tidak ada rata-ratanya ya, sudah jelas ada terpampang di rapot. Jadi nilai rapot, nilai pengetahuan ya, di sini silahkan diisikan. Yang ini saya skip ya nanti. Jika semuanya sudah terisi sampai dengan pelajaran terakhir, di sini klik lanjutkan ya, paling bawah nih yang warna hijau, klik lanjutkan. Baik, di sini pengisiannya saya skip dulu di video ini ya. Baik, nah di sini saya coba sudah memberikan nilai atau mengisi nilai. Nah, yang perlu diperhatikan ya, jangan sampai pengisian nilai ini kalian coba-coba untuk memanipulasi atau tidak sesuai dengan rapot aslinya nanti ya. Nah, kalau ketahuan tidak sesuai, nah itu bisa jadi pendaftaran kalian bisa dibatalkan atau tidak terverifikasi ya. Sekali lagi mohon, ketika kalian mengisi nilai jangan sampai ada yang salah ataupun data-data yang lain ya. Jadi harus sesuai, misalkan alamat juga harus sesuai dengan kartu keluarga ya, itu terutama untuk nilai rapot ya. Jangan sampai kalian memanipulasi atau misalkan tidak sesuai dengan nilai yang ada pada rapot ya. Jika sudah diisi semuanya ya dengan benar, klik lanjutkan. Oke, sini apa? Oh ya, lupa ya, tadi belum diisi oleh saya ya. Oke, alamatnya ya. Baik, saya isi terlebih dahulu. Misalkan ini saya isi asal saja dulu ya, kecamatan, misalkan kecamatan apa ya di Tangerang. Nah, misalkan saya acak ini karena tutorial ya, saya tidak begitu banyak tahu kecamatan di Kabupaten Tangerang, saya asal saja dulu kecamatan misalkan Tiga Raksa misalkan ya. Nah, kelurahannya saya samakan saja Tiga Raksa, lalu RT RW nya 0101. Nomor handphone lalu ini nama orang tua misalkan NIK nya saya coba seperti ini saja dulu karena ini hanya untuk tutorial saja. Nah, ini udah semua ya. Nah, ini sudah semua terisi, lalu klik lanjutkan. Nah ya, tadi kalau misalkan ada yang belum terisi pasti dia akan ada notifikasi ya. Baik, mudah-mudahan ini sudah terisi semua, klik lanjutkan. Nah, ini harus di-upload ya tadi. Kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah SMP atau SKL ya. Nilai rapot semester kelas 7 semester 1 sampai dengan nanti nilai rapot semester 1 kelas 9. Nah, ini piagam ya bagi yang berprestasi. Nah, ini untuk yang jalur afirmasi tadi ya, yaitu ada KIP, KKS, KPS ya. Lalu foto. Nah, foto ukuran 3x4 dengan background merah. Semua file ini tidak boleh melebihi 1 mega. Jadi maksimalnya adalah 1 MB. Kalau lebih dia akan tidak bisa ke tahap selanjutnya. Baik, saya contohkan saja di sini.
Nah, misalkan ini ya. Nah, di sini kan ada keterangan nih 155 KB. Artinya ini kurang dari 1 mega. Oke, saya pilih. Ini saya samakan saja semuanya dan saya skip ya sampai nanti proses akhir. Ya, baik. Di sini sudah terisi semuanya ya. Oke, sekali lagi catatan ya yang perlu diingat baik-baik. Semua file ini tidak boleh lebih dari 1 mega ya, tidak boleh lebih dari 1 mega. Dan dokumennya atau filenya bisa berupa foto, gambar atau foto, JPG, JPEG, PNG, dan PDF ya, dan atau PDF. Nah, ini ya sudah ada keterangannya di sini. Seluruh dokumennya juga harus asli, dipindai atau scan dengan jelas dan terbaca. Nah, tadi udah saya jelaskan ya. Nah, ini tolong diperhatikan, ini dibaca sebelum diklik melanjutkan ya. Khusus untuk rapot, jenis filenya yaitu PDF, karena setiap satu semester rapot itu bisa jadi lebih dari 1 halaman. Nah, yang bisa jadi lebih dari 1 halaman adalah jenis file PDF. Namun ukurannya tetap jangan melebihi 1 megabyte. Baik, jika sudah semuanya klik lanjutkan. Nah, lalu selanjutnya pilih sekolah. Nah, kalian mau masuk ke sekolah mana? Nanti tinggal dicari saja di sini ya. Kalau misalkan yang ini belum ada, atau bisa juga melalui pilihan kabupaten kotanya ya. Kalau Kabupaten Serang, pilih Kabupaten Serang. Misalkan sekolah tersebut ada di Kabupaten Serang. Nah, misalkan di sini adalah SMKN 1 Anyar. Lalu ini muncul pilihannya ya. Misalkan yang pertama, pilihan pertama adalah kimia industri. Klik simpan. Nah, kalian bisa memilih 2 jurusan ya, maksimal 2 jurusan. Lalu pilih lagi SMK Anyar jurusan keduanya. Nah, kalau ini kan jurusan pertamanya tadi kimia industri ya, lalu yang keduanya misalkan tata boga. Klik simpan. Nah, setelah itu klik lanjutkan kalau memang sudah dirasa yakin. Jika masih ada yang mau diperbaiki, kalian bisa klik sebelumnya yang ini ya. Baik, kita lanjutkan. Klik lanjutkan. Nah, di sini adalah cek ulang ya, yaitu resume untuk mengecek kembali data-data yang sudah diinputkan ya, mulai dari pemilihan sekolah, jurusan, dan data-data yang lain seperti ini untuk nilai, afirmasi atau bukan ya. Nah, baik, kita langsung ke paling bawah di sini. Sini ada sebuah pernyataan. Saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar, dan saya menyatakan mengikuti proses PPDB SMK reguler atau umum di Provinsi Banten periode bla bla bla, dan bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Dan jika di kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan data sebenarnya, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, tadi di awal ya sudah saya jelaskan, jangan sampai ada kesalahan input, terutama nilai. Baik, setelah ini dirasa yakin, kalian klik centang setuju dengan pernyataan di atas, lalu klik lanjutkan. Nah, selanjutnya kalian cetak bukti ajuan pendaftaran ya. Kalian klik. Jika kalian mendaftar melalui menggunakan laptop atau komputer, lalu komputer atau laptop tersebut terhubung ke printer, kalian bisa mencetaknya langsung ya. Nah, di sini saya tidak terhubung ke printer, maka di sini saya pilih simpan atau save as PDF. Nah, kalau yang terhubung nanti akan ada pilihan printernya ya. Nah, di sini saya menyimpan saja save as PDF, lalu double klik, kita klik save. Nah, di sini cari lokasi penyimpanannya, misalkan saya simpan di desktop ya, atas nama ini Yuda, lalu klik simpan.
Nah, formulir inilah nanti yang dibawa pada saat proses verifikasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Jadi itulah langkah-langkah proses pendaftaran PPDB di Provinsi Banten untuk jenjang SMK. Nah, pada akhir cetak bukti ini adalah akhir dari proses pendaftaran ya. Jadi nanti bukti cetak ajuan pendaftarannya dibawa untuk proses verifikasi. Nah, kalian nanti bisa ngecek ya, bisa ngecek status kalian apakah sudah terverifikasi atau belum. Oke, kita yaitu dengan memasukkan NISN di kolom pencarian yang ini, yang atas ya. Oke, lalu nah di sini ya sudah dimasukkan. Lalu nah ini ya di sini di nomor pendaftaran. Nomor pendaftarannya itu berupa NISN. Saya klik, kita lihat. Nah, ini dia statusnya adalah proses verifikasi, artinya menunggu verifikasi ya. Baik, itulah cara mendaftar PPDB untuk jenjang SMK di Provinsi Banten. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silahkan di-share ke teman-temannya yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.